Sebelumnya di The Next Presenter Liputan 6. Banyak banget ilmu yang aku dapat dari kelas makeup untuk bisa berpenampilan menarik di depan layar kaca. Kita diajarin gimana caranya untuk mendeliver suatu informasi dengan baik, karena aku bener-bener nggak punya pengalaman apa-apa ya. Jadi belajar tadi bener-bener membuka pikiran aku gimana caranya nanti menjadi presenter yang baik di lapangan. Gracia Berntopi. Aku yang pasti seneng banget bisa jadi juara berturut-turut 2 kali. Inilah The Next Presenter Liputan 6. Selamat pagi teman-teman. Maka di hari ini teman-teman semua akan diturunkan ke lapangan dan akan diberi kesempatan langsung terjun mencari informasi dan data ke lokasi dan akan membuat paket berita. The Next Presenter Liputan 6. Dari awal kan udah diingatkan sama Kak Jati, Joli kalau wawancara tuh jangan pakai bahasa yang terlalu tinggi, nanti mereka nggak akan ngerti gitu. Kenapa tertarik ke dia? Karena di antara semuanya mejanya paling penuh dia. Ternyata dari pagi sampai aku datang tadi siang itu pas kemarin benar-benar belum ada pengunjung sama sekali. Terus hari ini nggak ada penjualan sama sekali, Pak? Tadi dari udah berapa jam kesini kan terlihat sendiri, belum ada transaksi. Bisa datang ke sini Bapak kalau dijual. Iya. Kesulitannya itu lebih ke cara ngerayunya, cara ngerayu narasumbernya tuh gimana ya. Teman-teman yang lain kok bisa dia nanya-nanya aja tapi tanpa beli barangnya gitu, kok aku nggak bisa ya. Tapi ya udahlah, mungkin ya harus kayak gitu biar mau ditanya-tanyain, soalnya kadang ada yang jutek atau gimana ya gitulah. Kemarin waktu challenge pas masuk, karena saya kan dari luar kota ya, terus karena dari luar kota terus saya pikir gimana caranya supaya orang yang saya ajak bicara nih pada nyaman. Akhirnya saya coba mempelajari logat-logat Betawi. Akhirnya kayak ngomong sama mereka pakai logat Betawi, kayak misalkan kemarin sama ibu-ibu, "Bu, mau nanya-nanya dulu, Bu, boleh kagak?" Nah kayak gitu-gitu. Terus, "Oh iya boleh." Terus gue jawab lagi deh, "Bu, udah vaksin belum, Bu?" Sampai teriak-teriak gitu karena ibu kan pakai face masker terus lagi langanin yang lain. Jadi sambil teriak-teriak, karena saya belajarnya oh kayak gitu kali orang-orang Jakarta ya. Ternyata ibunya masuk dan nyaman waktu ngobrol. Itu pengalaman seru sih. Jadi mencoba untuk logat-logat Betawi gitu.
Kemarin tuh kan aku baru pertama banget yang ngeliput kayak gitu, terus aku mulai coba nyari apa sih yang bisa aku lihat di lapangan itu, terus mulai lihat aku ngelihat ada aku sebenarnya wawancara sih 2 ya, kayak aku wawancara pedagang ikan sama pedagang telur, terus akhirnya aku milih mana ya yang kira-kira lebih relate ke masyarakat. Aku mikir nggak semua orang ternyata bisa beli ikan karena ya agak harganya bisa dibilang mahal. Kalau telur kan orang 1 butir aja pasti bisa beli untuk makan. Jadi ya udah aku memilih pedagang telur yang harganya kira-kira lebih relate. Terus aku mikir, kalau telur aja nggak laku ya apalagi ikan. Nah ini menurut aku kayaknya bisa nih dijadiin berita gitu. Selamat datang kembali finalis The Next Presenter Liputan 6. 10 finalis masih sama-sama berjuang meraih gelar The Next Presenter Liputan 6 dan juga hadiah total puluhan juta rupiah. Hingga hari ini kalian sudah mengikuti kelas dasar jurnalistik di mana sejumlah ilmu diajarkan. Seperti cara menentukan angle, penempatan visual menarik, penyusunan naskah, juga teknik wawancara di lapangan. Kalian juga mengikuti kelas praktek on cam di kamera untuk membuat sebuah cerita liputan semakin komprehensif dan menarik. Selanjutnya tantangan diberikan. Kalian diterjunkan ke lapangan untuk membuat sebuah berita utuh yang harus layak tayang di TV. Hasilnya akan menentukan siapakah yang berhak melanjutkan kompetisi atau justru tereliminasi. Sudah hadir para dewan juri yang akan memberikan penilaian. Joy Astro, presenter senior Liputan 6 sekaligus produser Booster File, dan Jati Dharma, presenter sekaligus produser Liputan 6 Siang. Tanya itu dari jajaran pimpinan Retno Pinasti Pemret Liputan 6, Olivia Rosalia GM News Production Liputan 6, dan Maudin Anwar, Kepala Spesial Program Liputan 6 juga akan bergabung untuk memberikan penilaian. Langsung saja kita mulai penjurian. Mehdi, kamu yang pertama. Mehdi, bagaimana, sudah siap melihat video hasil liputan kamu? Insya Allah sudah siap. Oke, mari sama-sama kita lihat. Tes Ginos COVID-19 menjadi salah satu pilihan favorit penumpang kereta api sebagai syarat perjalanan keluar kota. Di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Jumat pagi ini, masyarakat antre untuk melakukan tes Ginos. Saudara, tes Ginos menjadi salah satu alternatif yang bisa dipilih oleh masyarakat untuk menaiki moda transportasi kereta api. Seperti halnya di belakang saya ini, di mana masyarakat nampak ramai menjalani tes Ginos pada hari ini. Total hingga pukul 9:41 ini, ada 841 penumpang yang menjalani tes Ginos di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Oke, Mehdi tadi sudah melihat hasil liputannya. Paket kamu paling rapi. Jadi kalau saya melihat dari kemarin editingnya dan naskahnya, ini sebenarnya sih udah tayang di program gitu. Cuman mungkin kurang dikritisi aja ya. Kalau Mehdi ini rapih ya, ngemasnya, on cam-nya juga oke, jadi oke lah. Oke, dan Mehdi ini punya suara yang enak ya, jadi dubbingnya juga terdengar enak. Tapi harus belajar lagi nih. Halo Syahnas. Halo Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Semangat? Semangat. Siap melihat hasil liputanmu kemarin? Siap. Oke, kalau gitu kita simak bersama ya. Ya. Penumpang bernama Eksa dan Zafron merasa keberatan akan kebijakan tidak tertulis tersebut. Keduanya merasa kecewa lantaran mereka datang beberapa saat sebelum jam keberangkatan kereta. Meski kereta masih berada di dalam peron, petugas tetap melarang kedua pria tersebut masuk. Tiket seharga Rp49.000 tersebut pun hangus dan mereka harus membeli kembali dengan harga yang lebih mahal. Petugas keamanan stasiun Pasar Senen menuturkan, apabila penumpang terlambat 5 menit sebelum semboyan hijau dinyalakan, maka tidak ada toleransi waktu untuk penumpang masuk ke dalam peron. Pasalnya petugas mengatakan memang kebijakan tersebut tidak tertulis dalam SOP keberangkatan kereta api jarak jauh. Ya pemirsa, meski demikian penumpang masih bisa membeli tiket baru dengan waktu yang diinginkan walaupun harganya cenderung lebih mahal. Peristiwa tersebut mengingatkan kita kembali bahwa apabila penumpang telat, maka finansial dan juga waktu yang akan dirugikan. Stasiun Pasar Senen Jakarta, Syahnas Aprilia dan Ade Muskita melaporkan. Syahnas nontonnya agak bingung gitu nggak? Gimana? Agak bingung nggak awalnya nontonnya? Iya. Kalau saya terus terang bingung karena kalimat pertama kamu tadi kan tiba-tiba kebijakan tersebut, kemudian sampai beberapa kalimat selanjutnya masih tersebut. Saya nih nggak paham, ini lagi ngomongin apa ya?
ketika eksekusi keseluruhannya ya aku kemarin bilang on cam-mu sudah tidak bisa di retake lagi dan ternyata on cam-mu aku merasa kayak kok tidak bisa menyatu ya dengan paketnya. Aku agak bingung ini harus diapain kayak gitu sih. Yang saya cermati juga di on cam-nya, di on cam terakhirnya itu mestinya dibikin pro con. Jadi kan kamu di situ memperlihatkan keberpihakan kamu sama si penumpang ya. Nah kamu harus ngomong bahwa ya jangan telat juga dong, gitu kan? Farah, apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, semoga nanti tetap semangat kayak sekarang abis lihat hasil liputan kamu, oke? Ya. Di masa pandemi, orang-orang takut untuk berbelanja ke pasar. Akibatnya, berdampak pada hasil penjualan bahan pangan yang ikut menurun. Terlihat salah seorang pedagang sayur di Pasar Senen sedang sibuk dengan telepon genggamnya guna memeriksa pesanan secara daring melalui aplikasi pesan. Mereka berinovasi dan melayani penjualan sayur secara daring. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan pelanggan yang bisa melakukan pre-order dan agar omset juga tidak jauh menurun demi menyambung hidup para pedagang. Dengan adanya metode pemesanan bahan pangan pokok di masa pandemi COVID-19 ini, para pedagang sangat terbantu untuk tetap menyambung hidupnya. Farah Maudina dan Herman Prasetya melaporkan dari Jakarta. Nah Farah, kalau saya ngelihat ya saya suka banget kontennya sih ya. Dan yang saya suka lagi salah satunya adalah profiling. Jadi kamu bikin profile tuh selesai gitu. Dan itu bikin penonton tuh puas dari ujung ke ujung ketemu ya, klimaksnya dapat. Sama aku juga Mas Joy. Jadi aku cukup amazed sih dengan kamu pilih topik ini karena orang kalau mikirnya liputan di pasar, jadi ingetnya tuh harga-harga, kemudian paling karena sekarang pandemi ya kerumunan. Ini kamu bisa cari dari sisi teknologi. Ya, jadi on cam itu cukup krusial ya, karena itu dinanti-nantikan juga oleh pemirsa karena kemunculan si reporter. Tapi lihat perjuanganmu kemarin lumayan oke, jadi terus dipertahankan. Ya, selamat pagi Carlo. Pagi Kak Joy. Udah siap ya lihat hasil materi liputannya? Siap. Kita saksikan sama-sama. Saudara, melonjaknya kasus COVID-19 tak membuat masyarakat semakin patuh protokol kesehatan. Di Pasar Senen, Jakarta, tak sedikit pedagang yang tidak memakai masker. Di tengah melonjaknya kasus COVID-19, pelanggaran protokol kesehatan masih terjadi di Pasar Senen. Kerumunan dan jaga jarak terabaikan antar pembeli, bahkan sejumlah pedagang tak pakai masker. Beragam alasan diungkapkan. Ironis, padahal saat ini DKI Jakarta dalam fase genting. Hingga saat ini kasus baru di Jakarta menembus angka lebih dari 4.000 kasus baru. Kesadaran masyarakat terkait protokol kesehatan, terutama di tempat umum seperti pasar, patut dilakukan. Saya Carlo Afriadi dan Herman Prasetyo melaporkan dari Jakarta. Yang paling penting itu gini, kalau tayangan itu yang dilihat di awal tuh adalah suara. Nah, power kamu tuh nggak bawa orang tuh pengen nonton gitu. Ya, jadi agak lambat pace-nya, nggak ada semangatnya gitu. Kamu bayangin, liputan 6 pagi itu tayang dari jam 5:30 sampai jam 6. Kalau dubbingannya kayak gitu, aku udah pasti balik tidur lagi. Jadi seperti yang Mas Joy bilang, power, kemudian artikulasi, pemenggalan kata, kamu tuh bisa nyambung. Banyak pedagang tak pakai masker, berbagai tuh titiknya di mana, komanya di mana. Nah, itu tuh tadi belum jelas. Mau ngomong ironis aja ironis. Padahal ironis itu kan gimana ya namanya sebuah keironisan kan ironis. Jadi harus yang tegas, yang firm gitu. Ini jadi semuanya landai. Jadi aku mantap. Apa yang kamu harapkan dari SOT? On cam-nya on cam apa gitu sih? Ambil mic gini suara. Kita lihat dulu, nanti baru terakhir kita putusin tadi yang terbaik siapa dan yang terjelek siapa kan. Finalis The Next Presenter Liputan 6, 10 video liputan karya kalian sudah bersama-sama kita saksikan. Pemahaman akan liputan memang adalah dasar yang penting bagi seorang presenter berita. Tanpa adanya pemahaman di lapangan maupun kematangan di lapangan, maka akan menjadi sulit bagi seorang presenter untuk bisa memberikan penampilan terbaiknya di layar maupun untuk menjadi kredibel.
Nah, para dewan juri sudah berdiskusi siapakah yang akan melanjutkan perjalanan di The Next Presenter Liputan 6 dan siapakah yang harus pulang pada hari ini. Namun sebelumnya, kita akan bersama-sama saksikan siapa yang memberikan penampilan terbaiknya di challenge pertama. Kita cari tahu bersama. Selamat untuk Graciela. Dewan juri memutuskan bahwa kamulah yang memberikan penampilan terbaik pada challenge pertama kali ini, membuat naskah, paket, dan juga beserta on cam. Terus semangat dan terus berikan yang terbaik ya. Oke. Kayaknya harus lebih pede dong. Nah, banyakin senyumnya, jangan malu-malu lagi. Nah, kalau tadi kita sudah mencari tahu siapakah yang memberikan penampilan terbaiknya, namun sayangnya hari ini juga harus ada 2 orang yang harus dipulangkan ataupun dieliminasi. Kalian semua sudah bersama-sama memberikan penampilan terbaik, ada kurang dan lebihnya dari tiap peserta. Namun, mau tidak mau, kita harus memulangkan 2 orang hari ini. Sudah siap semuanya? Oke, dan yang harus pulang hari ini adalah yang harus pulang setelah challenge pertama di hari ini adalah Carlo dan Shanas. Sayang sekali kalian berdua tidak dapat melanjutkan perjalanan kalian di The Next Presenter Liputan 6. Saya minta kalian maju ke depan. Untuk kemudian saya akan mencopot emblem yang ada di jaket kalian. Ya, Carlo dan juga Shanas jangan berkecil hati, bagaimanapun juga kalian berdua ini sudah terpilih dari ratusan peserta dari seluruh Indonesia yang sudah mendaftar. Kalian adalah 10 yang terbaik dan mudah-mudahan bekal yang kalian dapatkan selama karantina walaupun tidak lama bisa menjadi bekal bagi kalian berdua untuk melanjutkan, apalagi kalau kalian ingin berkarir di dunia jurnalistik. Sukses selalu, apresiasi diri kalian karena sudah berani mencoba. Karena hanya yang berani mencoba dan berani gagal yang akan bisa sukses di masa depan. Selamat jalan, Carlo dan juga Shanas. Ya, untuk teman-teman yang berhasil melanjutkan, selamat, beri tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Selamat, namun jangan berbangga hati ataupun lega dulu karena tantangan ke depannya akan semakin sulit dan semakin sulit lagi. Kalian harus benar-benar serius dalam setiap kelas, benar-benar kalian perlu untuk menyerap secepat-cepatnya dan mengaplikasikannya di lapangan. Oke, sekali lagi selamat dan semangat terus. Aku ngerasa kok aku kayak ngerasa terendah gitu ya dari challenge yang diberikan. Karena memang aku tuh nggak pernah nulis berita dan nggak pernah sama sekali tahu tentang bagaimana cara menulis berita gitu. Tiba-tiba dikasih challenge-nya menulis berita gitu. Dan bahkan terjun ke lapangan gitu loh. Nyangka sih karena setelah aku buat naskah kemarin dari stasiun Pasar Senen itu ternyata memang nggak optimal. Sebelumnya kan udah divalidasi sama Kak Jati kan. Ternyata memang banyak yang kurang di naskah aku. Aku jagoin Grace, Cia. Kemudian ada 2 orang sih, Cia sama mungkin kalau yang cowoknya aku jagoin si Marcel sih. Karena memang teman roommate ya, satu kamar. Kalau menurut aku yang kayaknya selanjutnya bakal tereliminasi, ini mohon maaf ya, no offense gitu ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari track record, terus pembawaan dia dan sebagainya macamnya, kayaknya sih
Jolie, tapi kan kita nggak tahu, tadi aja Jolie bisa berhasil mencapai babak selanjutnya. Selanjutnya di The Next Presenter Liputan 6. Tanya deh sama diri kalian sendiri, puas nggak sih sama yang tadi? Bayangin, itu ada di TV. Kebayang nggak kayak gimana? Jangan kalian, kita yang malu. Karena terus terang ini saya ngelihat dari yang tadi ini cuma yang bagus, yang lumayan gitu ya. Bukan yang istimewa banget, cuma ada 3. Ya, kalian berdelapan nih. Saya ya bingung gitu loh nentuinnya. Bukan nentuin siapa yang eliminasi, saya mah maunya 5-5-nya aja